Shalom. Kita bersyukur saudara, pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Satu minggu Tuhan sudah menyertai hidup kita dan sekarang kita kembali datang untuk memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kita di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima, kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang kelima, kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca secara bersama-sama saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 10, 2, 3 ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tema firman Tuhan bagi hari ini saudara adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat ya. Setiap orang kita pasti pernah bergumul dalam memahami kehendak Tuhan. Kadang saudara, untuk mengetahui dan memahami apa yang ingin Tuhan rencanakan dalam hidup kita harus mendalami apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kita melihat sepertinya Tuhan seolah-olah tidak membuka jalan atas setiap pergumulan yang kita hadapi, atau Tuhan tidak menunjukkan langkah yang harus kita lewati untuk menghadapi setiap rintangan persoalan yang sedang kita jalani saat ini. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang kita mengalami pergumulan iman yang sangat kuat, sangat dahsyat, dan kita berharap Tuhan berikan solusi atas setiap pergumulan hidup kita. Tetapi hanya firman yang dinyatakan oleh Tuhan, dan itu yang menguatkan hidup kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya setiap kehidupan kita harus memiliki kepercayaan yang kuat kepada Yesus, bukan karena kita melihat. Firman Tuhan yang baru saja kita baca itu merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Karena pada saat itu saudara, tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus banyaknya nabi-nabi palsu yang mengacaukan pengajaran mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus. Dan Paulus di dalam surat Korintus ini mengatakan bahwa bahkan sampai Paulus sendiri, seorang rasul Tuhan, dituduh oleh mereka adalah seorang pengajar palsu. Ya, mereka menuduh bahwa Paulus ajarannya adalah ajaran palsu, ajaran sesat. Bahkan mereka menuduh kerasulan dari Paulus itu tidak benar. Adanya ancaman yang diberikan oleh Paulus, adanya tuduhan yang diberikan oleh Paulus pada saat itu. Bahkan dia juga sempat mendapatkan ancaman pembunuhan. Itulah yang membuat Paulus harus segera meninggalkan kota Korintus pada saat itu saudara. Tetapi dia tetap terus setia kepada
jemaat ini. Dia menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus dan dia mengatakan bahwa kita harus percaya, bukan hanya karena kita melihat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita bahwa kita harus memiliki pengharapan yang kuat kepada Yesus. Ya. Bukan karena terlebih dulu kita melihat kuasa Tuhan kita baru percaya. Salah, saudara. Kita harus percaya dulu kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat adanya pertolongan yang diberikan oleh Tuhan, sekalipun kita belum melihat adanya jawaban dari setiap doa-doa saudara, sekalipun kita belum melihat adanya mujizat yang terjadi atas setiap sakit atau pergumulan saat ini, tetapi pagi hari ini saya menguatkan kita harus terlebih dahulu percaya kepada Dia. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang manusia, kadang-kadang kita itu harus melihat dulu. Tuhan, mana berkat-Mu? Tuhan, mana jawaban dari setiap doa-doaku? Tuhan, katanya Engkau yang berkuasa, tapi sampai saat ini belum ada jawaban, belum ada mujizat, belum ada kesembuhan terjadi dalam hidup saya. Sehingga saudara, ketika kita ingin melihat dulu, maka yang kita dapati adalah kecewa. Ada banyak orang kecewa kepada Tuhan karena dia ingin melihat dulu kuasa Tuhan, baru dia percaya kepada-Nya. Tetapi Paulus menguatkan kepada setiap jemaat di Korintus bahwa kita harus percaya dulu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Bartimeus. Dia adalah orang yang buta yang tidak bisa melihat. Tetapi ketika dia mendengar ada Yesus datang ke kotanya, dia begitu semangat. Dia begitu ingin mengalami pertemuan dengan Yesus. Karena dia tahu, dia mendengar bahwa Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Dan pada saat itu dia juga ingin rindu mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak pernah melihat bagaimana rupa dari Yesus itu sendiri. Dia tidak pernah melihat langsung karena dia buta. Tetapi pada saat itu dia punya kekuatan hati. Dia punya kepercayaan yang kuat. Kalau saya bertemu dengan Yesus, saya bisa sembuh. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus itu datang ke kotanya, dia terus mulai mendekat. Bahkan dia berteriak, berkata kepada Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Dia punya kepercayaan yang kuat bahwa dia akan sembuh. Dan dia terus berteriak, dan dia terus berteriak, dan dia terus berteriak. Maka adanya belas kasihan diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya, dan akhirnya dia bisa melihat. Dia tidak bisa melihat, tetapi dia punya kepercayaan bahwa dia bisa sembuh di dalam Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mungkin selama ini kita ragu sama Tuhan karena kita tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Mungkin selama ini saudara tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan karena belum melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin selama ini saudara tidak sepenuh hati melayani Tuhan, tidak sepenuh hati datang beribadah. Karena apa? Karena setiap masalahmu sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kepada kita, milikilah kepercayaan, iman yang kuat di dalam Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus memiliki iman, kepercayaan yang kuat di dalam Yesus. Karena di dalam iman itulah ada kekuatan dan kuasa Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang pertama adalah dengan percaya kepada Tuhan, kita memiliki kekuatan yang baru. Ada banyak orang saat ini
Mengikut Yesus itu karena ingin kuasanya saja. Oh, saya ingin ikut Yesus supaya saya diberkati Tuhan. Oh, saya ingin ikut Yesus karena saya ingin mendapatkan berkat Dia. Oh, saya ingin ikut Yesus supaya saya bisa dapat uang yang banyak. Oh, saya ingin ikut Yesus supaya penyakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang ingin mengikut Yesus karena pemikirannya hanya karena materi dan motivasi tertentu. Tetapi dia tidak mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh karena percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Hari ini saudara, kita harus mengubah cara pandang kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita ada kekuatan yang baru. Ya. Jangan seperti murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Ketika orang-orang sudah berkata, guru sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, tetapi Thomas berkata, saya nggak percaya kalau Dia bangkit sebelum saya melihat langsung dan saya bisa memasukkan jari saya ke tangannya yang berlubang itu. Padahal orang sudah berkata Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup kembali, Dia bangkit dari kematian. Tapi Thomas masih meragukan Tuhan karena dia ingin mengalami melihat langsung Yesus itu ada. Mungkin saat ini saudara kita masih meragukan Tuhan itu hadir dalam hidup saudara. Mungkin saat ini kita masih tidak percaya ada kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa milikilah iman yang menjadi kekuatan hidup saudara. Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak pernah melihat bagaimana wujud Yesus itu sendiri. Kita tidak pernah mengalami perjumpaan, bertemu langsung, melihat sosok Yesus itu di dalam hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu iman, saudara. Dan di dalam iman itulah kita ada kekuatan di dalam Dia. Di dalam iman kepada Yesus itulah yang membuat kita terus bisa bangkit di tengah-tengah keterpurukan saudara. Di dalam iman itulah ada kekuatan supaya saudara terus melangkah maju ke depan melewati setiap persoalan yang saudara hadapi saat ini. Di tengah iman itulah yang memberikan saudara semangat dan kekuatan yang baru di dalam Yesus, bahwa Tuhan akan menyertai hidup saudara dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Oleh sebab itu saudara, kepercayaan kita kepada Yesus itu harus setiap hari, setiap waktu, setiap saat harus kita tingkatkan terus kepada Dia. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita betul-betul sungguh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara saat ini. Amin. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ada kekuatan yang baru. Kita ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan mengalami cara berpikir yang baru. Ya. Ketika 12 pengintai disuruh untuk melihat tanah Kanaan, untuk melihat bagaimana situasinya di sana. Dan ketika mereka kembali, 10 orang berkata, jangan kita masuk ke sana. Dari 12 orang saudara yang melihat bagaimana kondisi di daerah tanah Kanaan sebelum bangsa Israel masuk ke sana, 10 orang berkata, jangan masuk. Di sana ada suku Enak. Dia mereka ini adalah suku kanibal, pemakan manusia. Badannya itu lebih besar dari kita. Kalau kita masuk di sana, maka kita akan mati di sana. Kita akan jadi santapan dan makanan mereka. 10 orang bilang jangan masuk. Lebih baik kita pulang, kita kembali saja. Tapi saudara, 2 orang berkata kita harus masuk.
Dua orang berkata, kita harus masuk karena daerah itu sangat melimpah kekayaan alamnya, sangat makmur, sangat subur. Kalau kita ke sana, hidup kita akan sejahtera. Ya, hidup kita tidak akan berkekurangan di sana. Kita harus maju, kita harus bangkit, kita harus melangkah masuk ke sana. Dari 10 orang, 2 orang bilang harus masuk. Ya. Demikian juga kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan mengubah cara berpikir kita. Bukan lagi cara berpikir yang gampang menyerah, bukan lagi cara berpikir yang putus asa, bukan lagi cara berpikir yang hilang semangat hidup, bukan lagi cara berpikir yang tidak bisa maju melangkah ke depan, bukan lagi cara berpikir yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan melaju ke depan, kita akan terus bergerak maju ke depan, karena di depan ada harapan baru yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ubah cara berpikir saudara saat ini. Saya bisa apa ya? Nanti bingung deh mau jadi apa. Saya selalu katakan kepada anak murid saya itu bahwa kehidupan kalian, kehidupan orang tua kalian itu tidak menentukan masa depanmu saat ini. Apalagi mereka yang hidupnya susah, yang tangan keluarga broken home. Saya bilang, kalian jangan patah semangat. Kehidupan keluargamu yang seperti itu, dari keluarga susah, dari keluarga broken home, berantakan, itu tidak membuat kalian tidak punya masa depan. Kalian harus bangkit, kalian harus bisa terus bergerak maju ke depan, untuk melangkah, untuk meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita kalian. Kita harus berubah cara berpikir kita, saudara, saat itu. Ya, bukan lagi cara berpikir orang yang pesimis, bukan lagi cara berpikir orang yang mudah menyerah, bukan lagi cara berpikir orang yang pasif, yang maunya dibantu, maunya ditolong, maunya diberi. Ya, tetapi saudara, hari ini harus kita berubah cara berpikir. Cara berpikir, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya beri, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya usahakan. Itulah cara berpikir kita saat ini. Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan saat ini, itu yang kita lakukan. Apa yang harus saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk pelayanan Tuhan hari ini, itu harus berubah cara berpikir kita. Ya. Apa yang harus saya berikan? Bagaimana caranya supaya saya menjadi yang terbaik? Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan pekerjaan yang terbaik? Bagaimana caranya supaya saya memberikan melayani Tuhan dengan yang terbaik? Itu cara berpikirmu saat ini. Rubah cara berpikir saudara saat ini. Jangan cara berpikir yang malas-malasan. Jangan cara berpikir yang terima nasib apa adanya. Ya, datang gereja jam 7, masuk gereja jam 7, pulang datangnya jam setengah 8 atau jam 8. Masuk kerja jam 8, datangnya jam 9. Masuk sekolah setengah 7, datangnya jam setengah 8. Ini kan orang yang bermalas-malas. Hari ini kalau saudara memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka kepercayaanmu itulah yang akan berubah cara berpikir saudara. Ya. Umur kita semakin hari semakin bertambah. Seharusnya kalau saudara semakin bertambah, semakin dewasa, maka cara berpikirmu juga haruslah cara berpikir orang dewasa. Jangan lagi cara berpikir seperti anak-anak, gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi, sakit hati, suka dendam, suka benci sama orang, masih simpan kepahitan. Itu cara berpikir seorang anak-anak, bukan cara berpikir
hari ini kita mau belajar bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita akan diubah cara berpikir kita. Amin. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah kita percaya kepada Tuhan untuk menerima upah dari Tuhan. Ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya, baik jahat ataupun baik. Ya. Kita berada di dunia ini, saudara, kita akan mendapatkan upah kalau saudara melakukan yang baik, dan saudara akan mendapatkan hukuman kalau saudara melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Kalau saudara melakukan yang baik, saudara akan mendapatkan upah. Apa upahnya? Yaitu berkat dari Tuhan. Kalau saudara melakukan yang jahat, saudara mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Yaitu kutuk yang diberikan oleh Tuhan. Berkat yang diberikan oleh Tuhan itu akan terus mengalir, bukan hanya di dalam hidup saudara, tapi nanti juga mengalir kepada keturunanmu. Tapi kutuk yang diberikan oleh Tuhan itu juga diberikan bukan hanya dalam hidupmu, tapi juga kepada keturunan-keturunanmu. Ada dua orang yang bernama Jonathan Edwards dan Max Hughes. Dia adalah dua orang. Yang pertama, Jonathan Edwards, orang yang takut Tuhan, yang hidupnya diberikan kepada Tuhan, hidupnya baik, hidupnya benar. Tapi Max Hughes adalah orang jahat. Dia melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Dan saudara lihat perbandingannya, Jonathan Edwards diberkati oleh Tuhan, tapi Max Hughes dikutuk oleh Tuhan. Jonathan Edwards, keturunan-keturunannya diberkati oleh Tuhan. Dia orang benar, dia orang baik, dia orang takut Tuhan. Lihat, anak-anaknya, cucu-cucunya, ada yang menjadi orang hebat, orang besar, pelayan Tuhan, penginjil Tuhan. Tapi Max Hughes, orang yang menerima kedudukan Tuhan, apa yang terjadi? Anak-anaknya, keturunannya juga diberikan kutuk oleh Tuhan. Ada yang jadi penjahat, ada yang keluar masuk penjara, ada yang hidupnya sengsara, menderita, dan yang lainnya. Jadi ada upah yang diberikan oleh Tuhan, karena firman Tuhan katakan kita akan masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus, supaya kita akan lihat apa yang patut Tuhan berikan dalam hidup saudara saat ini. Ya. Jadi apa yang saudara lakukan di dunia ini bukan hanya soal hidup sementara saja, tetapi perbuatan apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan. Ya. Ada 3 orang bernama Sadrak, Meshak, dan Abednego. Pada saat itu mereka diperintahkan untuk menyembah patung yang sudah dibuat oleh raja, termasuk seluruh rakyat. Tetapi mereka tidak mau menyembah patung. Berkali-kali diperintahkan sujud sembah patung yang dibuat raja. Raja saja menyembah, ya. Orang-orang kerajaan menyembah, prajurit menyembah, bahkan rakyat pun menyembah. Kalian juga harus menyembah patung ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau menyembah patung itu. Dan akhirnya apa? Mereka mendapatkan hukuman yang diberikan oleh manusia. Tapi Tuhan tidak memberikan hukuman kepada mereka, karena mereka melakukan apa yang benar, apa yang terjadi. Dan mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas sekali. Dalam firman Tuhan katakan orang yang membawa mereka masuk ke dalam perapian juga terbakar di sana. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika mereka masuk ke dalam perapian itu? Mereka tidak mati, mereka tidak terbakar, tapi Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka, dan ketika mereka keluar dari perapian, mereka selamat bertiga-tiganya, hidup dengan baik. Artinya ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi orang yang melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita percaya kepada Yesus, kita sungguh-sungguh melakukan apa yang benar dan yang kudus di hadapan Tuhan, maka saudara akan melihat ada upah yang diberikan oleh Tuhan.
dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini saudara, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Milikilah iman yang kuat kepada Yesus, sekalipun saat ini Tuhan belum memberikan jawaban dari setiap doa. Sekalipun saat ini kau masih berada dalam hubungan yang berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Sekalipun sepertinya tidak ada seorang pun yang menolong engkau, tapi milikilah kepercayaan bahwa Yesus menyertai saudara. Yesus sanggup menyatakan kuasanya dan Yesus sanggup menolong hidup kita. Amin. Biarlah hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bagi